Saya Mutia Puji Juhilna. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kepribadian Albert Bandura. Yang mana menurut Bandura ini struktur kepribadian dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sistem self. Di sini Bandura meyakini pengaruh yang ditimbulkan oleh self sebagai salah satu determinan tingkah laku yang tidak dapat dihilangkan tanpa membahayakan penjelasan dan kekuatan prediksi. Sistem self yang dimaksud yaitu struktur kognitif yang memberi pedoman mekanisme dan seperangkat fungsi, persepsi evaluasi, dan pengaturan tingkah laku. Fungsi psikologi dalam diri individu disebut oleh Bandura sebagai kondisi triadic reciprocal causation. Konsep Bandura mengenai triadic reciprocal causation terdiri dari 3, yaitu person yang lebih dikenal dengan individu, behavior yang lebih dikenal dengan tingkah laku, dan environment yang dikenal dengan lingkungan. Sistem tersebut menandakan bahwa tindakan manusia adalah hasil dari interaksi antara lingkungan, perilaku, dan manusia itu sendiri. Digunakannya kata reciprocal atau timbal balik di sini untuk mengindikasikan adanya interaksi dan dorongan yang mempunyai kekuatan dan memberikan kontribusi yang setara. 2, yaitu regulasi diri. Istilah regulasi diri yang dimaksud adalah bahwa individu memiliki kapasitas memotivasi dirinya sendiri untuk menetapkan tujuan personalnya, merencanakan strategi sebagai evaluasi, dan modifikasi perilaku yang sedang berlangsung. Titik tekan yang dijelaskan oleh Bandura ialah bahwa manusia memiliki kemampuan untuk meramal yang oleh penulis dipahami sebagai kemampuan memprediksi atas suatu hal sehingga individu mampu mengantisipasi hasil dan membuat rencana sesuai dengan harapannya. Dalam kegiatan memotivasi individu melakukan 2 strategi, yaitu strategi reaktif dan strategi proaktif. Di sini strategi reaktif dipakai dalam rangka mencapai tujuan, sedangkan strategi proaktif digunakan oleh individu dalam mencapai tujuan yang lebih tinggi. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi regulasi diri seseorang, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh observasi diri, proses penilaian, atau mengadili tingkah laku, dan reaksi reaktif atau self-response. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhinya yaitu evaluasi tingkah laku dan penguatan atau reinforcement. Yang ketiga yaitu efikasi diri atau self-efficacy. Di sini Bandura meyakini bahwa efikasi diri merupakan elemen kepribadian yang krusial. Yusuf dan Juntika mendefinisikan efikasi diri sebagai keyakinan diri atau sikap percaya diri terhadap kemampuan sendiri untuk menampilkan tingkah laku yang akan mengarahkannya kepada hasil yang diharapkan. Efikasi diri sering dikait-kaitkan dengan ekspektasi hasil yang merupakan perkiraan bahwa tingkah laku yang dilakukan oleh diri akan mencapai hasil tertentu. Efikasi diri dapat bersumber dari 4 hal, yaitu pengalaman performasi merupakan prestasi yang pernah dicapai pada masa yang telah lalu. Yang kedua, pengalaman vicarious merupakan pengalaman yang diperoleh melalui social modeling. Yang ketiga, persuasi sosial, dan yang keempat, keadaan emosi. Yang keempat yaitu efikasi kolektif. Pendapat Bandura mengenai individu adalah orang berusaha mengontrol kehidupan dirinya tidak hanya dengan efikasi diri individual, melainkan juga melalui efikasi kolektif. Efikasi kolektif merupakan keyakinan yang ada dalam masyarakat bahwa usaha mereka secara bersama-sama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu. Selanjutnya itu ada dinamika kepribadian Albert Bandura. Dinamika kepribadian yang dimaksud oleh Albert Bandura itu lebih kepada motivasinya sebagai sumber inspirasi bertingkah laku, motivasi sebagai konstruk kognitif bersumber dari gambaran hasil harapan keberhasilan yang akan dicapai.
Harapan diperkuat dengan adanya reinforcement agar motivasinya seseorang untuk bertingkah laku sekaligus dengan menetapkan tujuan atas performasi dirinya. Bandura juga mengamini bahwa penguatan menjadi penyebab seseorang belajar, namun orang juga dapat belajar dengan penguatan yang diwakilkan atau vicarious reinforcement, penguatan yang ditunda atau expansion reinforcement, dan tanpa belajar atau beyond reinforcement. Ekspektasi penguatan dapat dikembangkan dengan mengenali dampak dari tingkah laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komariah, NPM 1931060106 dari Prodi Tasawuf Psikoterapi semester 4. Di sini saya akan mencoba menerangkan tentang perkembangan kepribadian menurut Robert Bandura. Nah, ada 2 poin penting yang akan saya jelaskan di sini, yaitu yang pertama belajar melalui observasi dan faktor-faktor penting dalam belajar melalui observasi. Nah, menurut Bandura itu perkembangan kepribadian seorang itu dapat berkembang melalui observasi. Nah, kita memasuki materi pertama ya. Jadi menurut Bandura itu kebanyakan belajar terjadi tanpa reinforman yang nyata. Nah, dalam penelitiannya ternyata orang dapat mempelajari respon baru dengan melihat respon orang lain. Bahkan, belajar tetap terjadi tanpa ikut melakukan hal yang dipelajari itu. Nah, maksudnya seperti ini. Seorang itu dapat mempelajari respon baru dengan cara melihat respon orang lain. Nah, contohnya, ketika ada A dan B. A ini ingin ingin melakukan respon baru atau melakukan perilaku baru. Dia bisa melakukan perilaku baru itu dengan cara melihat respon orang lain atau dengan cara melihat perilaku orang lain. Dan bahkan belajar tetap terjadi tanpa ikut melakukan hal yang dipelajari itu. Nah, jadi A ini bisa tetap belajar tanpa harus melakukan apa yang B ini pelajari, seperti itu. Kemudian dalam observasi ini juga ada yang namanya peniruan atau modeling. Nah, modeling ini adalah inti dari belajar melalui observasi. Modeling ini artinya peniruan atau meniru. Sebenarnya tidak tepat untuk mengganti kata modeling, karena modeling bukan sekedar menirukan atau mengulangi apa yang telah dipelajari, tetapi modeling juga melibatkan penambahan atau pengurangan tingkah laku apa yang telah kita amati. Jadi modeling ini bukan hanya sebatas menirukan atau mengulang apa yang telah kita pelajari, tetapi modeling juga melibatkan penambahan atau pengurangan perilaku apa yang telah kita amati tersebut. Jadi sekiranya itu bagus, boleh kita tambahkan. Sekiranya itu kurang bagus, boleh kita tambahkan. Sekiranya itu menurut kita buruk, boleh kita kurangi, seperti itu. Itu fungsi dari modeling. Kemudian modeling tingkah laku baru. Modeling juga bisa merubah tingkah laku baru. Dapat memperoleh tingkah laku baru melalui keterampilan kognitif yang bersifat simbolik. Tingkah laku baru ini mentransfer apa yang dipelajarinya atau menggabung-gabung apa yang diamatinya dalam berbagai situasi menjadi pola tingkah laku baru. Nah, jadi pola perilaku baru ini melalui modeling ini antaranya yaitu dengan cara mentransfer apa yang telah kita pelajari, kemudian setelah itu kita gabung-gabungkan apa yang telah kita pelajari tersebut, barulah kita bisa menerapkan pola perilaku baru. Poin yang kedua yaitu tentang faktor-faktor penting dalam belajar melalui observasi. Apa sih faktor-faktor penting itu dalam belajar melalui observasi? Nah, menurut Bandura ada 4 proses yang harus dilakukan belajar melalui observasi. Ada 4 proses. Yang pertama yaitu perhatian. Nah, perhatian ini dipengaruhi oleh asosiasi pengamat dengan modelnya. Asosiasi itu apa sih? Asosiasi itu sama saja seperti hubungan. Jadi hubungan antara pengamat dan modelnya.
Di sini pengamat harus mengamati dengan penuh perhatian apa yang harus dia lakukan. Setelah itu, baru tahap yang kedua yaitu adalah representasi. Apa sih representasi itu? Representasi adalah ingatan, yaitu tingkah laku yang akan ditiru harus disimbolisasikan dalam bentuk ingatan, baik dalam bentuk verbal ataupun imajinasi atau gambar. Nah, jadi bisa juga setelah kita memperhatikan dengan penuh perhatian, selanjutnya kita menyimpannya dalam bentuk ingatan. Dan yang selanjutnya yaitu peniruan tingkah laku. Nah, barulah kita bisa meniru tingkah laku dari model kita. Nah, dari ketiga tersebut, yang selanjutnya yaitu motivasi dan pengakuan. Nah, apa sih motivasi dan pengakuan itu? Motivasi adalah dorongan dari dalam diri kita. Ketika kita ingin merubah perilaku baru atau membentuk perilaku baru dalam diri kita, harus adanya motivasi atau penguatan dalam diri kita. Jadi tidak bisa kita melakukan tingkah laku baru tanpa adanya motivasi atau penguatan dari dalam maupun dari luar diri kita. Karena motivasi itu dapat mendorong seseorang untuk merubah diri atau bergerak agar kita bisa merubah atau bisa meniru model dari orang lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Iskawar Fauljana, NPM 1931060084. Di sini saya akan menyampaikan mengenai asumsi dasar B.F. Skinner. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai asumsi dasar B.F. Skinner. Skinner itu bekerja pada 3 asumsi dasar, di mana asumsi pertama dan asumsi keduanya itu pada dasarnya menjadi asumsi psikologi pada umumnya, bahkan menjadi asumsi semua pendekatan ilmiah. Nah, langsung aja yang pertama itu tingkah laku itu mengikuti hukum tertentu atau behavior is lawful. Nah, jadi ilmu adalah usaha untuk menemukan keteraturan, menunjukkan bahwa peristiwa tertentu berhubungan secara teratur dengan peristiwa lainnya. Nah, yang kedua itu tingkah laku dapat diramalkan atau behavior can be predicted. Jadi ilmu itu bukan hanya menjelaskan, tapi juga meramalkan. Nah, kenapa? Karena bukan hanya menangani peristiwa masa lalu, tapi juga masa yang akan datang gitu. Jadi teori berdaya guna adalah yang memungkinkan dapat dilakukan prediksi mengenai tingkah laku yang akan datang dan menguji prediksi itu. Nah, yang ketiga, tingkah laku dapat dikontrol atau behavior can be controlled. Ilmu dapat melakukan antisipasi dan menentukan atau membentuk sedikit banyaknya tingkah laku seseorang. Skinner itu bukan hanya ingin tahu bagaimana terjadinya tingkah laku seseorang, tapi dia juga sangat ingin memanipulasi. Tentunya pandangan ini tuh bertentangan dengan pandangan tradisional yang menganggap manipulasi sebagai tingkah laku sebagai produk kondisi anteseden tertentu. Sedangkan pandangan tradisional berpendapat tingkah laku merupakan produk perubahan dalam diri secara spontan. Nah, Skinner itu menganggap bahwa kemampuan memanipulasi kehidupan dan tingkah laku manusia itu merupakan bukti kebenaran suatu teori gitu. Jadi lebih penting lagi,
tingkah laku manusia itu harus dikontrol karena Skinner yakin bahwa manusia telah merusak dunia. Jadi Skinner itu memahami dan mengontrol tingkah laku memakai teknik analisis fungsional tingkah laku atau functional analysis of behavior, yaitu suatu analisis tingkah laku dalam bentuk hubungan sebab akibat. Bagaimana suatu respon timbul mengikuti simulasi atau kondisi tertentu. Menurutnya, analisis fungsional ini berada di event atau berada di lingkungan. Adanya penyebab atau stimulus yang menjadi peristiwa yang berhubungan suatu respon dapat merespon. Jadi tidak ada gunanya memahami manusia terlepas dari lingkungannya atau menarik kesimpulan mengenai peristiwa yang terjadi dalam diri organisme dalam rangka memahami dan mengontrol tingkah laku. Karena hubungan antara peristiwa di dalam dengan tingkah laku tidak pernah didukung oleh adanya data yang objektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dinamika kepribadian behavioristik. Kepribadian dan belajar itu kepedulian dari Skinner tentang suatu perubahan tingkah laku, sehingga teori Skinner merupakan teori pembelajaran, di mana seorang individu memiliki tingkah laku yang baru, menjadi lebih terampil, menjadi lebih tahu, pada kehidupan terus-menerus dihadapkan tentang suatu situasi eksternal yang baru. Yang kedua itu generalisasi dan diskriminasi. Stimulus merupakan sebuah proses timbulnya dari stimulus yang serupa dengan stimulus yang seharusnya dapat menimbulkan sebuah respon. Diskriminasi stimulus diri merupakan sebuah kemampuan yang dapat membedakan suatu stimulus yang membuat stimulus menjadi tidak diberi respon, meskipun serupa dengan stimulus yang diberi penguat. Yang selanjutnya itu ada tingkah laku kontrol diri. Itu merupakan sebuah prinsip pendekatan di mana tingkah laku disebabkan dan juga dapat dipengaruhi oleh variabel eksternal. Selanjutnya itu ada kepribadian dari Skinner. Menurut Skinner sendiri, kepribadian merupakan hasil dari sejarah penguatan pribadi individu. Tingkah laku hanya dapat diubah dan dikontrol dengan mengubah lingkungan, akan tetapi tidak semua faktor yang merupakan perilaku ada dalam lingkungan. Oleh karena itu, Skinner lebih tertarik dengan aspek berubah-ubah dari kepribadian, bukan pada struktur kepribadian. Unsur kepribadian yang dipandangnya relatif tetap adalah tingkah laku itu sendiri. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Miftah Hasanah, NPM 1931060058. Di sini saya akan menjelaskan tentang jadi yang pertama, perkembangan kepribadian menurut Skinner itu ada. Jadi, menurut Skinner, prinsip yang menentukan tingkah laku di lingkungan objek inanimate dan di lingkungan sosial ternyata sama saja. Individu tersebut berinteraksi dengan lingkungannya dengan menerima reinforcement positif atau negatif dari tingkah lakunya. Respon sosial dan penguatnya terkadang sukar diidentifikasi, tetapi prinsip dasar tingkah laku berlaku sama untuk kedua kasus tersebut. Untuk perkembangan kepribadian yang kedua ada Skinner berpendapat bahwa tingkah laku abnormal berkembang dengan prinsip yang sama seperti perkembangan tingkah laku yang normal. Oleh karena itu, tingkah laku abnormal dapat
diubah menjadi normal dengan cara memanipulasi lingkungannya. Kelainan tingkah laku adalah kegagalan belajar yang membuat respon yang tepat. Kegagalan tersebut berupa yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.